manusia.
Selanjutnya kita sapa juga nih keynote speaker kita yang tak kalah luar biasa, ada Mas Adi Pamungkas. Halo Mas Adi Pamungkas, selamat siang Mas. Hai. Halo Mas Adi. Sepertinya Mas Hadi lagi dalam kendala jaringan juga. Baiklah, sebelum saya memulai kegiatan pada hari ini, saya akan beritahu dulu nih. Para peserta diwajibkan menggunakan virtual background, yang dimana kita akan melakukan foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kita siang hari ini. Selain itu, kita himbau juga kepada para peserta, untuk mute akun Zoom meeting-nya agar tidak mengganggu kegiatan dan pelancaran kita pada siang hari ini. Selain itu juga, kegiatan ini akan kita mulai sebentar lagi. Kita udahnya semua ya. Bagaimana Kak Rindi? Apakah Kak Widuri udah bisa masuk? Belum Kak. Bisa lewat email aja nggak diundang Kak? Soalnya dari tadi nggak bisa masuk. Kak Rindi suaranya kecil banget ya Kak? Oh kecil ya? Kalau gini? Gimana? Halo, bisa mendengar suara nggak? Halo. Cek sound. Cek sound, ini gimana suaranya? Oke, aman, siap-siap. Untuk menjaga keberlangsungan acara kegiatan pada hari ini agar berjalan lancar, ada baiknya bagi para peserta dihimbau lagi untuk semuanya meng-unmute selama kegiatan ini berlangsung sebelum diberitahukan oleh moderator untuk pada sesi tanya jawab baru boleh. Nah, maka dari itu saya ulangi lagi bagi para peserta untuk demi kelancaran kita bersama mengikuti webinar pada siang hari ini, dipersilakan untuk men-unmute akun Zoom meeting-nya. Oke, nggak apa-apa nih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun masih dalam keadaan berpuasa. Saya ucapkan kembali selamat datang para peserta kegiatan webinar Gerakan Sedekah Ilmu membuat presentasi anti boring dengan Google Slide. Kita ucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada dua narasumber hebat yang bakal memberi informasi dan pembelajaran yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Ferdian dan Mas Adi sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Baiklah, kita masuk ke acara pertama, sambutan dari Halo, apa suara saya masuk? Iya, masuk Kak Eka, jelas. Baiklah, untuk acara pertama ini, kata sambutan dari keynote speaker kita, ada Mas Adi Pamungkas MSI. Beliau merupakan pelatih ahli sekolah penggerak dan tim Dapodik KTK Dinas Pendidikan Kota Palembang. Kepada Mas Adi, halo Mas Adi, Assalamualaikum, selamat siang Mas Adi. Waalaikumsalam, bisa mendengar suara saya?
Kedengeran, Mas? Oke, alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. kabarnya Puasa, Bapak Mas? Ibu? Baik, Mas Adi. Ya, eh, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ferdian Tiranda selaku Ketua Umum Gerakan Sedekah Ilmu. Saya mohon maaf Pak, tidak bisa menyebutkan nama Bapak dengan gelar yang banyak, saya karena tadi takut salah dalam penyebutan Pak. Siap, nggak apa-apa Pak. Maaf Mas Adi, suaranya termute. Halo? Ya, sudah ada. Yang langsung oleh tim ahli dari Google hingga menjadi Google Master Trainer. Jadi mungkin hari ini kita berkah bisa mendapatkan ilmu langsung dari mereka. Dan juga yang tidak kalah penting, yang terhormat, para peserta kegiatan pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul, belajar bersama-sama, dan mungkin juga nanti bisa berkolaborasi setelah kegiatan ini. Salawat dan salam juga kita tidak lupa curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berbicara di sini bukan berarti saya lebih hebat atau mungkin saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Jadi di sini saya mungkin berbagi sedikit pengalaman, berbagi sedikit ilmu yang bisa bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita bersama. Jadi konteks dari Merdeka Belajar itu adalah intinya gotong royong dan kolaborasi. Jadi mungkin di sini kita berbagi ilmu, sharing, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin kita harus mundur dulu beberapa tahun ke belakang, bahwa kita bisa melakukan kegiatan seperti ini karena kita dipaksa dan juga mungkin terpaksa oleh keadaan. Akibat pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk memanfaatkan semua alat teknologi yang telah tersedia sebelum pandemi COVID-19 ini datang. Bila kita lihat dari sejarah peradaban milenial, maka pandemi COVID ini adalah finishing touch dari peradaban milenial. Kenapa demikian? Karena peralatan social distancing sudah ada sebelum COVID datang. Kita sudah terbiasa untuk silaturahmi dengan WA, dengan Facebook, dengan sosial media lainnya. Ini kita bisa nge-zoom rame-rame, bisa bertatap muka dari Sabang sampai Merauke. Iya, masih ada teman. Oke. Di aplikasi meeting room ini, kita dipaksa untuk belajar sesuatu hal yang baru bernama teknologi. Jadi kalau boleh menggunakan istilah ilmiah, bahwa COVID-19 it's finishing touch from millennium civilization. Jadi sentuhan akhir dari milenium perabatan ini. Jadi kembali ke masa sekarang, kita sudah masuk ke revolusi industri 5.0. Bukan lagi revolusi industri 4.0. Walaupun konsep industrinya sama dan tidak jauh beda, akan tetapi konsep society
lebih berfokus pada manusia. Jadi kalau kita bicara revolusi industri 4.0 itu menggunakan artificial intelligence dan mungkin juga kecerdasan buatan sebagai komponen utama dalam pengembangan peradabannya. Sedangkan Society 5.0 itu menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia atau SDM sebagai komponen utama. Nah, ini yang menjadi PR bersama, terutama bagi pemerintah Indonesia. Society 5.0 ini era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet atau alat-alat teknologi bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan juga untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam society ini komponen utamanya adalah tetap manusia, bukan lagi kecerdasan buatan. Jadi manusia-manusia ini yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi untuk bisa meminimalisir kesenjangan pada kehidupan manusia, juga mungkin pada sektor bidang lainnya. Jadi bila kita menarik ke garis lebih kecil lagi, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita selaku pendidik, mungkin Bapak Ibu ada yang sebagai pendidik, di mana posisi kita, kapabilitas kita dalam dunia yang bergerak menuju revolusi industri 5.0 ini. Di mana posisi kita? Inilah pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu. Apakah kita tetap diam? Apakah kita tetap menjadi penonton? Apakah kita tetap ikut bergerak maju? Jadi ini tantangan kita bersama. Jadi bila kita tuangkan ke dalam bahasa sederhana, dunia pendidikan itu menekankan pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Jadi revolusi industri itu terletak pada sumber daya manusianya Bapak Ibu. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi. Sedangkan mungkin penerapan soft skill maupun hard skill yang dimiliki tidak dapat digantikan oleh teknologi. Jadi sebagai contoh mungkin Bapak Ibu yang diperlukan itu pengembangan kapabilitas kemampuan Bapak Ibu, bukan pengembangan karir. Itu kalau pemahaman saya. Kenapa demikian? Karena kalau pengembangan karir Bapak Ibu itu terletak pada institusi di mana Bapak Ibu bertugas atau bekerja. Tetapi kalau kapabilitas kemampuan Bapak Ibu bila meningkatkan kemampuan bisa ditempatkan di mana saja. Tergantung kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Jadi inilah inti dari peradaban Society 5.0, yaitu memajukan kualitas sumber daya manusia. Karena itu diperlukan pendidikan yang mengenai kecakapan hidup pada abad 21 ini. Atau yang mungkin lebih dikenal dengan istilah 4C atau 4C. Yang pertama itu kreativitas, kedua itu critical thinking, yang ketiga itu komunikasi, dan yang keempat dan yang tak kalah pentingnya itu kolaborasi. Kolaborasi inilah yang mungkin sulit untuk diciptakan pada kurikulum sebelumnya. Karena kita selalu dididik untuk kompetitif. Jadi begitu kita untuk kolaborasi, kita mungkin sedikit bermasalah. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu sumber pada zaman sekarang. Seperti zaman dulu itu hanya melalui media buku, juga mungkin media massa. Juga tenaga pendidik juga harus berkembang sesuai dengan kemampuan zaman, menerima informasi dari berbagai sumber, seperti internet, juga media sosial yang harus difilter dengan baik. Dalam masa pandemi ini, terutama tenaga pendidik harus bisa menggunakan media pembelajaran dengan aplikasi pendukung lainnya. Mungkin seperti hari ini kita menggunakan Zoom, mungkin juga Google Classroom,
atau juga Google Class Meeting dan juga aplikasi lainnya. Penggunaan media aplikasi ini membutuhkan wawasan yang lebih, mungkin juga kecakapan yang lebih dari para tenaga pendidik dan juga Bapak Ibu selaku orang tua murid. Untuk itu, tugas kita bersama untuk berbagi ilmu bersama-sama menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan. Mungkin Bapak Ibu telah paham, mungkin pembelajaran di sekolah itu berlangsung secara hybrid learning atau blended learning yang menggabungkan kegiatan belajar online juga offline secara bersamaan. Mungkin pada awalnya para orang tua murid kaget dengan keadaan seperti ini. Seiring waktu berjalan mereka sudah terbiasa bahwa memang beginilah kondisi yang harus dipaksakan akibat pandemi. Karena proses yang kompleks inilah dibutuhkan tenaga kerja, mungkin juga pengajar yang lebih berkualitas guna bisa menumbuhkan pendidikan pada peserta didik untuk menyiapkan generasi yang lebih unggul. Jadi saya kira apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan gerakan sedekah ilmu seperti hari ini ada suatu hal yang tepat dan patut kita apresiasi guna mendukung proses pembelajaran yang mungkin akan Bapak Ibu laksanakan minimal di depan kelas atau juga mungkin Bapak Ibu bisa mengajarkan ke anak didik Bapak Ibu. Serta yang tidak kalah penting, sikap gotong royong dan kolaborasi seperti ini yang diinginkan dalam kurikulum belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kolaborasi ini Bapak Ibu sesuatu hal yang baru, bahkan mungkin sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin selama kita terus mencoba. Sebagai salah satu contoh yang sering saya sampaikan ke peserta sekolah penggerak, sekarang kita harus bisa meninggalkan sikap individualisme dalam pembelajaran. Sebagai contoh Bapak Ibu, dalam olahraga saja, kita hanya juara mungkin di bulu tangkis. Coba kalau kita bandingkan dengan olahraga lain. Sepak bola, bola voli, basket, itu membutuhkan kolaborasi. Inilah gambaran betapa sulitnya pendidikan kita menumbuhkan sikap gotong royong dan kolaborasi. Jadi mungkin itu sedikit gambaran tentang pendidikan Merdeka Belajar sesuai kurikulum yang nanti akan dilaksanakan di bulan Juni tahun 2022 ini. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya untuk sedikit berbagi informasi. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas perkenannya juga. Saya mohon maaf mungkin ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hadi Pamungkas. Semoga sehat selalu. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya. Ini merupakan kata sambutan dari Ketua Umum Gerakan Sedekah Ilmu. Beliau juga merupakan Master Trainer di AR Learning Center. Kepada Saudara Ferdian Tiranda CPST CIJ CTALC, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam hormat. Ya. Untuk kesempatannya, salam kenal juga Pak Adi Pamungkas dari tim teknis Dapodi GTK Kota Palembang, Pak ya. Iya. Ya, salam kenal juga Pak. Akhirnya kita dipertemukan di sini ya, di ruang belajar yang luar biasa, yang diisi oleh orang-orang hebat. Hebat, benar. Iya, betul, yang akan diberi materi oleh pemateri yang memang muda-muda dan hebat-hebat juga nih Pak. Ya, langsung dilatih oleh tim Google. Iya betul, Google Master Trainer Mbak Rindi Eka Putri. Halo Kak Rindi. Iya, halo Kak Ferdi.
Ya, salam sejahtera. Dan untuk semua peserta, salam kenal juga. Nama saya Ferdian Tirandang. Mungkin tadi ya si anunya yang ngerti. Kalau tadi kan dari kata sambutan dari Pak Adi Pamungkas yang memang lebih expert di akademisi ya. Mungkin saya iya Pak. Jadi mungkin ini saya mau kasih sambutan yang dari sisi non akademisnya aja gitu Pak. Dan apa gerakan sedekah ilmu ya ini memang gerakan sebenarnya udah lama Pak Adi Pamungkas dan teman-teman yang lain. Gerakan ini bersama teman-teman lah kita bikin waktu itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu di sebuah tongkrongan kayak gitu kajian ya kita ada apa namanya ya membuat pembahasan lah kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini sekarang gitu kan. Apalagi 2 tahun yang lalu memang awal mula gitu ya, awal mula memang kita sedang diserang dari dari seluruh sisi Pak ya gitu. Jadi di situ akhirnya teman-teman ya dari lintas profesi, kebetulan memang foundernya juga Pak termasuk juga ada ulama gitu, ulama di Palembang, terus juga ada ya teman-teman dari lintas profesi, ada dari kepolisian, ada yang dari pengusaha gitu. Jadi intinya teman-teman ini mengajak untuk membuat suatu aktivitas yang bisa dua arah gitu. Karena memang dua arah yang hasilnya biasanya outputnya kan baik gitu, bagus. Seperti berkomunikasi lah kayak gitu Pak. Jadi memang dua arah, jadi semuanya bisa melakukan, ya itulah akhirnya jadi di tahun ini baru kita jalankan, dan termasuk Kak Rindi, salah satu founder juga, ya kan di sini Pak, gitu. Terus ada juga teman-teman di BTKIP gitu, ada teman dari LSP gitu sebagai pembina di sini. Jadi tahun ini memang ya kita istilahnya agak dikebut gitu Pak ya untuk menjalankan program-program dari gerakan sedekah ilmu. Memang ada beberapa kali kemarin sempat kita bikin materi itu webinar online, dan mungkin ke depan kita akan membuat kegiatan offline juga. Jadi memang sedekah ilmu, sedekah yang mungkin insya Allah gitu bisa sampai kapanpun hasilnya gitu ya. Jadi juga tidak ada istilahnya, tidak ada pembatas, tidak ada jarak diantaranya, mau dia status sosial, strata sosial dia seperti apa gitu kan, kemampuan finansialnya seperti apa, kan kita bisa semua melakukan gitu selagi bermanfaat, selagi memang sifatnya positif dan membangun, siapa aja bisa melakukan itu aja sih Pak Adi gitu. Mungkin dan teman-teman yang lain mungkin untuk memperkenalkan apa ini gerakan sedekah ilmu gitu. Mungkin itu saja Pak Adi, Kak Rindi, dan moderator dan teman-teman yang lain. Kata sambutan dari saya, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferdian, terima kasih Mas Adi sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Baiklah para peserta hadirin yang terhormat, sebelum kita masuk kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita untuk open kamera dulu, kita foto bersama. Baiklah, saya himbau kembali kepada seluruh para peserta untuk membuka kameranya, kita akan foto bersama. Baiklah, saya mulai ya. 1, 2, 3. Berikan senyum termanis. 1, 2, 3. Baiklah, selanjutnya.
Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Wow, luar biasa sekali, semangat sekali seluruh peserta pada siang hari ini. Baiklah, kita masuk saja. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang nggak sabar nih. Udah kita tunggu dari kemarin-kemarin. Hari ini diselenggarakan oleh Gerakan Sedekah Ilmu mengenai webinar tentang membuat presentasi interaktif anti-boring dengan Google Slide, di mana narasumber pertama ini merupakan Koketen Belajar.id Palembang. Saudari juga merupakan Google Certificate Trainer. Kita persilakan kepada Mbak Rindi Eka Putri SPD, CPS CMC CLTBK. Kepada Saudari Rindi, Mbak Rindi, halo. Ya, halo Kak Eka. Iya, baik. Gimana Mbak? Lancar puasa siang hari ini? Lancar, alhamdulillah. Gimana Kak Eka? Lancar, lancar ya. Alhamdulillah. Ya, baik Mbak. Daripada kita menunggu lama, kita langsung saja nih. Nggak sabar kan udah semua yang lainnya. Dipersilakan Mbak Rindi. Siap, terima kasih Kak Eka atas kesempatannya. Sebelum saya mulai, izin dulu, kira-kira suara saya terdengar jelas atau tidak? Oke, terdengar jelas. Alhamdulillah kalau terdengar jelas. Baik Bapak dan Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, seperti biasa saya itu pasti akan menanyakan terlebih dahulu nih, gimana, apa kabarnya Bapak dan Ibu semua, serta adik-adik mahasiswa yang juga mengikuti kegiatan hari ini ya, apa kabar? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian juga tetap semangat dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ingin tanya dulu nih, kira-kira Bapak dan Ibu peserta yang ada di sini ini ada yang dari luar kota Palembang tidak? Coba saya mau lihat di kolom chat terlebih dahulu. Iya. Adakah yang dari luar kota Palembang? Ada. Ada ya, alhamdulillah kalau ada. Salam kenal ya Bapak. Wow, Masya Allah, ada yang dari Jawa Timur, Kayu Agung, kemudian juga dari Palembang, Wong Kito Gala ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga untuk peserta pada hari ini bukan hanya dari guru, tetapi juga dari mahasiswa dan beberapa praktisi lainnya. Semangat sekali ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Pamungkas selaku tim Dapodi GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang dan juga pelatih ahli dari Sekolah Penggerak yang sudah bersedia untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum kami yaitu Bapak Ferdian Tiranda yang telah memfasilitasi untuk dijalankannya webinar kita pada hari ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan hari ini. Benar-benar sangat luar biasa antusiasnya. Kalau dilihat dari grup WhatsApp dan juga Telegram itu lebih dari 100 orang yang mengikuti. Tapi di sini baru 56. Tidak apa, yang penting nanti bisa menyusul saja ya Bapak Ibu. Kalau seandainya hari ini tertinggal, Bapak Ibu juga bisa langsung menonton di live streaming YouTube OPS Palembang. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu semua, langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya mohon izin share untuk materi kita hari ini. Bagaimana, kira-kira sudah tampil atau belum? Belum. Udah. Loading. Masih semangat ya Bapak dan Ibu semua, walaupun kita berpuasa, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, di sini sudah tampil ya. Kita mulai dulu.
sebentar, ini masih loading untuk tampil halaman pertama. Oke. Gimana nih Bapak dan Ibu semua serta rekan-rekan mahasiswa, kira-kira persiapan lebarannya udah sampai mana nih? Mudah-mudahan sembari kita mempersiapkan lebaran, kita juga tidak lupa untuk istirahat sejenak ya. Biasanya kalau di mendekat-dekati hari lebaran ini, wah itu rempongnya minta ampun. Jadi ini luar biasa sekali di tengah-tengah kesibukan kita untuk menyiapkan hari lebaran, kita masih diberi semangat untuk belajar bersama seperti itu. Baik Bapak dan Ibu semua, izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini. Jadi apa sih materi kita hari ini? Yaitu membuat presentasi anti boring dengan Google Slide. Nah, pastilah Bapak Ibu di sini pernah mendengar ya Google Slide. Apa sih sebenarnya Google Slide? Lalu maksudnya presentasi yang boring itu yang seperti apa sih? Baik, sebelum saya memulai presentasinya, seperti pepatah mengatakan yang sudah sangat klise sekali, tak kenal maka tak sayang, walaupun tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh moderator, tapi di sini izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Oke, nah Bapak Ibu, nama saya adalah Rindi Eka Putri. Saya sekarang bertugas di SD Negeri 111 Palembang sebagai guru kelas. Saya juga merupakan co-kapten Belajar.id Kota Palembang, dan saya juga merupakan Google Certified Trainer sama seperti Ibu Widuri. Seperti itu. Di sini ada YouTube saya, bagi Bapak Ibu yang memiliki YouTube, silakan kita saling subscribe, namanya Colorful Squad. Lalu di sini Instagram saya, Putri6066, dan ini nomor handphone saya, serta Facebook saya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala terkait Belajar.id, akun Belajar.id, itu bisa menghubungi saya di nomor ini. Seperti itu. Baik, itu perkenalan singkat dari saya. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya apa sih yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada 4 hal yang ingin kita bahas. Yang pertama, apa itu Google Slide? 2, apa sih presentasi yang anti boring itu yang seperti apa sih? Lalu yang ketiga, itu interaktif. Maksudnya seperti apa? Dan yang keempat, bagaimana sih cara membuatnya? Dan yang kelima, tentu saja kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru dan juga sebagai mahasiswa atau sebagai seorang pelajar, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya presentasi. Benar bukan? Nah, di saat kita melakukan presentasi, tentu ada hal yang harus kita tampilkan, ada hal yang harus kita sampaikan. Nah, akan tetapi, apakah presentasi yang kita sampaikan itu sudah baik atau belum? Lalu bagaimana sih cara mengetahui indikator dari presentasi yang baik itu sendiri? Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin minta tolong nih kepada Bapak dan Ibu semua. Kira-kira nanti saya tunjukkan slide, 2 slide. Kira-kira apa sih yang di benak Bapak dan Ibu semua sama rekan-rekan mahasiswa di sini yang terbenak? Apa sih kalau slide seperti ini, kalau terbenak, bagaimana sih pendapatnya seperti itu? What do you think? Apa yang kalian pikirkan? Nah, biasanya kita kalau misalnya melihat suatu presentasi, ada yang presentasinya seperti ini, panjang, kemudian banyak tulisan, teksnya rapat-rapat seperti itu kan. Biasanya nih waktu saya zaman kuliah dulu, sering sekali misalnya dosen memberikan tugas untuk mempresentasikan makalah, itu tinggal copy saja di Google, kemudian langsung paste seperti ini. Ada yang seperti itu. Kemudian, kalau misalnya teman-teman dari kita menampilkan presentasi yang seperti ini, apa sih yang pertama kali muncul di benak kita? Boleh dong tahu terlebih dahulu kira-kira apa yang dipikirkan Bapak dan Ibu semua? Ada di kolom chat? Apa? Oh, hilang ya? Nah, nih. Ada yang memberikan komentar apa yang terpikirkan? Soalnya saya nggak bisa lihat nih chatnya. Oh, di sini ada. Kita lihat di sini.
Oke, ibarat baca koran. Iya, terima kasih Bu Diana. Tidak menarik, benar sekali. Tidak seru, ilmu tidak mudah untuk dipahami. Iya, benar sekali Bapak dan Ibu semua. Jadi itulah hal yang sering terpikirkan di benak kita apabila kita melihat presentasi yang seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan pada slide yang selanjutnya. Seperti ini. Slide selanjutnya seperti ini. Oke. Ini kayaknya dia nge-freeze. Oke, sepertinya nge-freeze. Oke, tidak apa. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat presentasi yang banyak sekali tulisannya, jadi yang kita pikirkan pertama adalah, oh, membosankan. Oh, seperti membaca koran. Oh, kemudian juga membuat ngantuk ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini adalah slide yang kedua. Apa yang dipikirkan oleh Bapak dan Ibu semua jika melihat slide yang seperti ini? Coba kita lihat. Kita lihat perbandingannya. Oh, ini udah kelewatan ya. Sebentar. Kita slide lagi. Ya, lumayan ya Bapak Ibu. Memang salah satu kendala kita dalam PJJ ya, itu sering terkendala jaringan internet. Terkadang apa yang kita sampaikan itu nge-freeze. Nah, alhamdulillah ini sudah tampil kembali. Oke, mohon kesediaannya untuk pendapat Bapak dan Ibu semua. Kira-kira bagaimana sih kalau kita melihat slide yang seperti ini dibandingkan slide yang sebelumnya? Apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh Bapak dan Ibu semua? Memiliki semangat, lebih menarik. Ibu Ria dari OVO menarik. Kemudian juga penasaran. Wah, benar sekali. Benar ya Bapak Ibu semua. Jadi dari sini kita sudah bisa membandingkan bahwa presentasi yang banyak sekali tulisan yang hanya di copy paste dari Google saja dan juga presentasi yang banyak gambarnya itu ada perbedaan. Kalau yang banyak tulisan ya itu tadi bisa bosan. Kemudian kalau yang banyak gambarnya seperti ini itu sangat menarik. Kemudian bikin penasaran dan juga tentu saja itu membangkitkan minat orang untuk melihat kita seperti itu sebagai seorang presenter. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan dulu. Oke, seperti nge-freeze lagi ya. Lalu kenapa sih Bapak Ibu bisa seperti itu? Kenapa kalau kita melihat yang tulisan banyak sekali itu bisa menimbulkan efek yang tidak enak di pikiran kita, membosankan, malas membacanya. Sedangkan kalau kita misalnya melihat gambar, kemudian banyak warna, dan juga terlalu simpel ya, tidak bertele-tele, itu sangat menarik. Mengapa bisa seperti itu? Nah, ini ada kajiannya. Ini juga dibahas oleh salah satu ahli dari Inggris. Namanya adalah Bapak Tony Buzan. Oke, sepertinya di sini saya nge-lag lagi. Sebentar. Belum tampil ya slide selanjutnya. Izin Kak Rindi. Iya, kenapa? Kak Rindi dicoba dipencet, kalau Kak Rindi pakai Windows, coba dipencet Ctrl Shift, terus ada logo Windows sama B. Coba deh, mungkin bisa membantu tipsnya biar nggak nge-freeze. Oke, sudah Ctrl Shift Windows Ctrl plus Shift B. Windows B. Oke, udah. Ditekan bersamaan ya. Iya, oke. Oh iya, oke, benar. Oke, kita lanjut lagi. Masih dia nggak mau ya. Mungkin kayaknya nggak usah di slide. Oh iya, internet ya. Iya, internet jaringan. Oke, sepertinya saya nggak usah slideshow aja ya, langsung kita lihat slide yang seperti biasa saja. Ini saya escape dulu. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu semua, inilah biasanya kalau kita melakukan presentasi secara daring atau dalam kegiatan belajar mengajar secara daring, ya terkendala jaringan sepertinya. Oke, tidak apa, yang penting kita selalu semangat ya Bapak dan Ibu. Ini saya escape dulu. Masih nge-freeze ya? Oke. Nah, ini sudah ada ya.
Sudah tampil Bapak Tony Muzan ya? Oke, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, mengapa sih pada saat kita melihat presentasi dengan banyak tulisan dan juga presentasi dengan banyak gambar, itu memberikan perbedaan di otak bawah sadar kita. Mengapa seperti itu? Nah, menurut Tony Buzan, ahli psikologis dari Inggris, mengatakan bahwa otak manusia itu akan lebih mudah menerima informasi jika apa yang kita lihat itu berupa gambar dan juga banyak warna. Nah, Tony Buzan ini adalah Bapak Ibu yang menemukan mind mapping yang biasa kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian juga dalam kegiatan belajar. Nah, Tony Buzan ini mengatakan bahwa otak kita itu apabila memproses informasi, misal dari tulisan itu harus dikonversikan dulu menjadi sebuah gambaran di dalam otak. Oleh sebab itulah, jika kita menampilkan presentasi berupa gambar, maka secara tidak langsung kita sudah meng-cut atau sudah memberikan shortcut lebih mudah, lebih cepat untuk otak kita memahami apa yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam menampilkan presentasi, alangkah lebih baiknya kalau kita jangan menampilkan lebih banyak teks. Akan tetapi, tampilkanlah yang lebih banyak gambar, kemudian juga keynote-nya saja, atau kata kuncinya saja. Karena itu sesuai dengan cara kerja otak kita. Oleh sebab itulah mengapa mind mapping, cara kerjanya itu sama seperti otak manusia dan kita lebih mudah untuk memahami informasi jika kita mengubahnya itu menjadi bentuk mind mapping. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Di sini ada Bapak Muhammad Nur. Oke. Kayaknya ini laptopnya tidak bersahabat sekali hari ini. Sepertinya sedang puasa juga ini laptop ya. Jadi ngelek-ngelek. Ini kurang minum juga, ini kurang cas apa ya. Oke, saya coba lagi nih di escape ya. Semoga bisa tampil. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nge-freeze lagi. Oke, kita escape lagi. Kayaknya pakai slide ini aja deh. Slide yang kecil aja. Baik Bapak Ibu, sembari menyimak materi kita hari ini, Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan di kolom chat ataupun juga nanti secara langsung. Nanti ada sesi tanya jawabnya yang akan dipandu sama moderator ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ini nge-freeze. Wah, ada Kak Evi Novianti, semangat Kak Rindi ya, semangat terus pokoknya memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan di sini semuanya. Nah, ini sudah tampil, wow, pakai loading ya. Satu slide aja lumayan ini. Ini kayaknya saya escape aja deh supaya lebih mudah. Nah, di sini adalah Muhammad Nur. Kira-kira Bapak Ibu kenal nggak sama Bapak Muhammad Nur ini? Ada yang pernah lihat Bapak Ibu semua? Ya, saya kenal ya dengan Bapak Muhammad Nur, tapi Pak Muhammad Nurnya itu tidak kenal saya. Jadi Bapak dan Ibu semua, Bapak Muhammad Nur ini adalah certified presenter yang sudah memberikan materinya pada TED Talks. Jadi TED Talks itu adalah suatu program atau acara di mana seorang presenter memberikan informasi-informasi. Dan cara presentasinya itu sangat luar biasa, simple, tetapi tegas dan juga padat. Seperti itu. Nah, menurut Bapak Muhammad Nur ini, ada beberapa kriteria untuk disebutkan dalam presentasi yang baik. Jadi ada kriteria yang baik dalam membuat presentasi seperti itu. Lalu presentasi yang seperti apa sih yang baik menurut Bapak Muhammad Nur? Oke. Seperti biasa, nge-freeze lagi. Kita escape dulu. Itu nggak mau di-escape ya? Kenapa hari ini dia tidak bersahabat ya laptop saya ya? Biasanya ini lancar luncur aja ya. Sepertinya sedang puasa juga ini. Tapi yang penting kitanya tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Oke, di sini saya bold lagi. Kak Eka kira-kira tampilannya udah ganti slide nggak? Atau masih di Bapak Muhammad Nur ya?
Belum Kak Rindi, masih fotonya Bapak ini nih. Muhammad Nur ya? Bapak Nur ya, iya benar. Ya, Masya Allah ya, Bapak Muhammad Nurnya mau eksis di sini, jadi nggak mau pindah ini sepertinya. Oke Pak, kita tutup dulu ya Pak, ini nggak mau nutup lagi. Ya, tetap semangat ya Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kendala teknisnya. Ini biasanya ini lancar luncur aja, tapi ini hari ini mungkin ya sedang ngambek kali ya laptopnya. Jadi butuh di-upgrade lagi mungkin. Ini nggak mau nih. Masya Allah. Oke, Kak Eka, mungkin sembari menunggu slide selanjutnya, Kak Eka bisa menjelaskan untuk mekanisme pertanyaannya nanti seperti apa, Kak Eka? Apakah kolom chat atau bisa raise hand dan menyebutkan langsung pertanyaannya atau bagaimana? Atau izin Kak Rindi, Kak Rindi, atau Ya, bisa boleh. Kak Rindi share materinya ke moderator, nanti dari moderator yang ini, yang share screen. Oh, boleh juga, boleh juga. Saya share dulu ya, ini saya stop share dulu ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu semua serta rekan-rekan mahasiswa atas kendala teknisnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua di sini masih tetap semangat walaupun di tengah-tengah kita mengalami kendala teknis ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kirim dulu filenya. Oke. Bisa Kak Eka coba sembari menunggu kira-kira dijelaskan saja dulu. Oke, baik Kak Rindi. Ya, jadi para peserta yang memiliki pertanyaan kepada Kak Rindi mengenai webinar kita pada siang hari ini, silakan meninggalkan pertanyaan tersebut di kolom chat untuk menjaga kondusif kegiatan kita pada hari ini agar berjalan lancar. Maka peraturan pada webinar pada hari ini merupakan dengan cara menulis pertanyaan di kolom chat. Jangan lupa juga disertakan nama dan tempat tinggal ya. Baik. Bagaimana Kak Rindi? Apakah sudah? Ya, sepertinya ini masih kendala teknis ini. Kak Eka nggak bisa masuk. Bentar, waduh. Ini benar-benar menguji kesabaran kita ya Bapak Ibu ya pada saat kita bulan puasa semakin sabar, semakin banyak pahala kita ya. Jadi sebentar ini saya kirim dulu, mohon untuk bersabar dan mohon maaf atas kendala teknisnya. Oke, ini saya kirim dulu. Oh iya, Bapak Ibu, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih, apa itu Gerakan Sedekah Ilmu. Gerakan Sedekah Ilmu ini merupakan sebuah komunitas yang tadi sudah sebelumnya dibahas oleh Mas Ferdian sebagai Ketua Umum, bahwa program-program kita bukan hanya mengenai pendidikan saja, namun ada juga program pembelajaran mengenai teknologi dan yang lainnya sesuai dengan visi misi Gerakan Sedekah Ilmu. Jadi bagi para peserta untuk diharapkan tidak meninggalkan grup WhatsApp karena di dalam grup tersebut banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu yang bisa kita gali bersama. Benar nggak Kak Rindi? Iya, benar banget Kak. Iya. Jadi kita juga membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu semua untuk berbagi sedekah ilmu juga ya Kak Eka ya? Ya, benar sekali. Jadi kita persilakan juga bagi Bapak Ibu seluruh Indonesia ini yang bersedia membagikan ilmu kepada teman-teman kita juga di seluruh Indonesia ini, dipersilakan untuk menghubungi pihak tim Gerakan Sedekah Ilmu di WhatsApp gitu. Masya Allah, ini Kak Eka, ini saya nggak bisa masuk ini ke Google Slide saya. Ini kenapa ya, masalah jaringan sepertinya. Oke, tidak apa ya. Ini saya jelaskan saja tidak pakai slide saja ya, nggak masalah. Nanti akan dijelaskan secara rinci, secara teknis itu oleh Ibu Widuri. Iya, ini saya nggak bisa buka WhatsApp webnya dan juga saya nggak bisa buka Google Slide-nya lagi, jadi belum bisa ngirim Kak Eka.
Oke. Baik. Jadi di sini saya jelaskan secara ini aja ya Bapak Ibu semua. Oke, Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas segala kesabarannya dan juga terima kasih atas kesediaannya masih bersabar untuk menunggu di sini. Mohon maaf sekali lagi karena kendala teknis sehingga saya itu tidak bisa tampil. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua serta rekan-rekan mahasiswa di sini juga masih tetap semangat ya. Nah, nanti insya Allah Ibu Widuri akan menjelaskan lebih detail terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, Bapak Ibu tadi sampai mana tadi ya? Saya lupa jadinya. Terkait ini ya, masalah presentasi yang interaktif menurut Bapak Muhammad Nur, itu yang seperti apa sih? Jadi Bapak dan Ibu, menurut Bapak Muhammad Nur, presentasi yang baik itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah jelas, yang kedua adalah mengandung keynote-nya saja, dan yang ketiga adalah sesuai dengan konteks yang kita ingin sampaikan. Jadi ada 3. Yang pertama sesuai dengan konteks yang ingin kita sampaikan, jadi nyambung, harus nyambung dengan judul atau tema yang ingin kita sampaikan. Yang kedua juga mengandung keynote-nya saja atau tidak banyak sekali teks-teks yang kita copy atau informasi yang kita tampilkan di sana. Dan yang ketiga harus jelas seperti itu. Karena apa Bapak dan Ibu? Fungsi dari slide itu adalah bukan sebagai presenternya atau bukan bintangnya. Fungsi dari slide presentasi adalah sebagai penunjang atau alat untuk membantu seorang presenter tampil di depan umum. Seperti itu. Jadi, yang tetap menjadi bintangnya adalah kita sebagai seorang presenter. Oleh sebab itu, tampilan slide kita sebaiknya itu sesimpel dan sederhana mungkin. Karena apa? Karena dengan tampilan yang simpel, sederhana, dan juga mewakili informasi yang kita sampaikan, maka orang-orang pun akan bisa fokus kepada seorang presenternya. Seperti itu. Itu menurut Bapak Muhammad Nur, yang merupakan ahli presenter atau certified presenter yang telah yang telah menjadi pembicara di TED Talk seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan presentasi anti boring. Jadi maksudnya anti boring itu yang seperti apa sih? Berarti yang tidak membosankan. Yang membosankan yang seperti apa juga sih? Nah, tadi sudah dilihat bersama-sama. Yang membosankan itu misal slide-nya itu banyak sekali teks, tinggal di-copy, kemudian di-paste, kemudian ada bullet and numbering-nya, yang bulat-bulat itulah Bapak Ibu. Misalnya 1, 2, 3, ditaruh semua informasinya. Kalau kita meletakkan informasi dalam satu slide presentasi kita, maka orang-orang tidak mau lagi mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena kita sudah cukup untuk membacanya saja dari slide presentasi yang kita tampilkan. Oleh sebab itulah presentasi yang seperti itu dinamakan presentasi yang boring atau membosankan. Kalau seandainya kita ingin menampilkan presentasi yang anti boring, maka hal yang dilakukan adalah yang pertama, kita harus tentukan dulu apa yang ingin kita sampaikan, temanya apa. Yang kedua, kita tentukan juga apa pembukaannya, isinya apa, dan penutupnya apa. Dan yang ketiga adalah usahakan banyak gambar sebagai bentuk visualisasi informasi yang Bapak dan Ibu akan sampaikan, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tampilkan keynote-nya saja atau kata-kata kuncinya saja. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah presentasi secara umum. Sekarang kita kembali ke topik tentang Google Slide. Ini mudah-mudahan ini bisa dikirim ya. Ini masih belum bisa terbuka juga dari tadi. Oke, kenapa sih harus Google Slide? Apa sih yang membedakannya dengan aplikasi presentasi yang lainnya? Nah, Bapak Ibu, setelah saya mengenal Google Slide, ini benar-benar cetar membahana, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Karena apa? Selama ini yang saya lihat di presentasi biasa itu tidak seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengetahui kelebihan-kelebihan dari Google Slide ini, wah itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang pertama, fungsinya sebagai seorang guru, kita bisa memberikan presentasi secara interaktif dan kolaboratif. Yang kedua, kita juga bisa mengedit file slide kita secara offline maupun online, Bapak Ibu semua. Lalu yang ketiga apa? Ini juga yang sangat-sangat cetar ya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita menampilkan presentasi menggunakan video nih,
Nah, kalau biasanya kita harus menyampingkan, maksudnya kita menyandingkan ya, video yang satu dengan slide kita itu di sebelahan. Kalau tidak, maka presentasi kita itu videonya tidak akan terputar. Nah, bagaimana kasusnya kalau kita kelupaan menyimpan video tersebut, sehingga pada saat kita presentasi, video tersebut itu tidak akan terputar, Bapak Ibu. Nah, hal tersebutlah yang menjadi solusi yang diberikan oleh Google Slide. Google Slide itu ya melihat ada sesuatu yang harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, di Google Slide, Bapak Ibu bisa memasukkan video tanpa harus mendownload videonya terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu cukup mengklik explore di Google Slide, lalu mencari video yang akan dimasukkan di YouTube, maka secara otomatis video tersebut akan masuk di Google Slide kita. Seperti itu. Itu luar biasa sekali, Bapak Ibu. Lalu apalagi sih kelebihan dari Google Slide ini? Ada lagi, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau ngasih tugas nih, atau rekan mahasiswa nih, ada kerja kelompok, biasanya kan kalau kerja kelompok itu yang ngerjain 1 orang atau 2 orang saja, yang lainnya itu ya tinggal terima beres aja. Atau nih sebagai seorang guru, kita pengen melihat siapa saja sih yang sudah mengerjakan tugas tersebut melalui Google Slide. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya tenang saja. Di Google Slide ada fitur yang namanya memberikan komentar dan juga chat secara langsung. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita tidak perlu lagi istilahnya harus buka dulu presentasi, terus chat dulu via WhatsApp. Tidak perlu lagi seperti itu. Kita bisa langsung berkolaborasi dalam satu tempat secara real time. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu mengedit slide yang ke-1. Lalu rekan Bapak dan Ibu semua ngedit slide yang kedua. Nanti secara bersamaan Bapak Ibu akan melihat ada gerakan-gerakan yang terjadi kalau seandainya rekan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua ini mengedit secara bersamaan. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa langsung chat. Misalnya nih, Mbak Eka, tolong dong edit dulu slide yang pertama. Itu langsung saja di dalam Google Slide. Kita nggak perlu tuh WhatsApp lewat via WhatsApp atau misalnya kirim pesan lewat email, nggak perlu juga. Langsung saja Bapak Ibu di Google Slide tersebut. Itu beberapa keunggulan dari Google Slide. Terus ada lagi nggak kira-kira? Atau sampai di situ aja? Ada lagi Bapak Ibu, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nih, kita ini sebagai seorang guru ya, misalnya ingin memberikan komentar atau penilaian nih kepada siswa kita. Kita males nulis nih, misalnya aduh capek tangan, pengennya ngomong langsung saja karena banyak pesan yang ingin disampaikan. Nah Bapak Ibu, di Google Slide kita bisa menambahkan add-ons, namanya add-ons mode untuk mengirimkan voice note seperti kita di WhatsApp Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa kita saat mendengarnya pun nanti langsung dengar aja, langsung diputar dan kita langsung bisa mendengar pesan dari guru. Seperti itu. Iya. Tidak hanya itu, ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi Bapak Ibu, masih banyak sekali ini. Tadi voice note berupa suara, pesan suara. Nah, bagaimana kalau pengen mengetik? Kira-kira bisa nggak ya kita mengetik tanpa harus mengetik? Cukup pakai suara kita saja dan itu terketik sendiri? Nah, Bapak Ibu, ini nih hebatnya Google Slide. Di Google Slide dan juga di Google Docs, sama seperti Google Slide ya Bapak Ibu, itu memiliki fitur yang namanya voice typing. Jadi, bagi Bapak Ibu nih, misalnya, aduh tangan saya sudah capek banget ngetik, kita cukup menggunakan add-ons voice typing itu saja, nanti otomatis suara kita itu akan tampil di ketikan tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau misalnya kita membuat suatu presentasi dengan menggunakan Google Slide, wah itu benar-benar amazing, cetar membahana, luar biasa. Karena apa? Itu ya beda dari yang lain ya Bapak Ibu. Karena selama ini kan kita ya itu kalau misalnya kita menyimpan di flash disk, kelupaan memasukkan memasukkan file kita di dalam flash disk, padahal kita mau presentasi. Nah, itu rasa dunia mau kiamat itu kalau kita lupa bawa file kita. Dengan Google Slide Bapak Ibu, kita bisa melihat file-file kita secara online tanpa perlu disimpan. Ya Bapak Ibu,
di Google Workspace for Education, baik di Google Slide, baik itu di Google Docs, Google Slide, itu tidak ada fitur menyimpan. Jadi artinya bagaimana? Kita tidak perlu lagi memikirkan control save atau misalnya save as, tidak perlu lagi. Karena apa? Kita langsung saja fokus ke materi, semuanya tersimpan secara otomatis. Saat kita offline, kita ngedit. Pas kita online kan, itu pun akan terupdate secara otomatis. Nah, itulah Bapak dan Ibu semua. Jadi, kalau kita ingin membuat suatu presentasi yang cetar membahana, anti boring, tadi ada beberapa aspek yang kita lakukan. Yang pertama, tentukan dulu tema atau konsep yang akan kita sampaikan. Yang kedua, tentukan pembukaan, isi, dan juga penutup. Yang ketiga, pastikan konten atau isi dari presentasi kita mengandung gambar, keynote, dan jelas, serta banyak warna. Tapi jangan terlalu banyak warna juga ya Bapak Ibu, pastikan itu balance ya Bapak Ibu antara background dan juga tulisan harus balance. Dan yang keempat, tentukan alat yang akan kita gunakan. Banyak ya alat untuk presentasi, banyak ya Bapak Ibu. Salah satu aplikasinya yaitu dengan Google Slide. Mengapa harus Google Slide? Karena di Google Slide banyak sekali keuntungan, benefits yang bisa kita coba, yang cetar, yang tidak ada di aplikasi lainnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini kan Bapak Ibu hanya mendengar saja ya, pasti bertanya-tanya, wah kalau seperti ini jadinya ngawang-ngawang aja Mbak Rindi. Lalu bagaimana sih supaya lebih tahu, lebih detail lagi tentang ini? Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ibu Widore. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau seandainya penyampaian saya agak cepat ataupun misalnya terkendala teknis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti, apa yang sudah saya share tadi bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali materi kita pada siang hari ini mengenai Google Slide. Benar sekali kata Kak Rindi. Google Slide itu bisa kita gunakan secara real time. Kita nggak perlu lagi ngirim, nyimpen, memenuhi memori ya Kak. Semuanya udah secara otomatis. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa gunain itu untuk keperluan kita, baik itu pribadi maupun publik. Luar biasa sekali. Oh ya, untuk kita masuk ke dalam sesi pertanyaan kepada para peserta yang akan bertanya kepada Mbak Rindi, dipersilakan bertanya di kolom chat. Jangan lupa sertakan nama dan tempat tinggal. Nah, kita ke pertanyaan pertama nih Mbak Rindi. Ada Bu Lindawati dari SD Negeri 226 Palembang. Pertanyaannya, bagaimana kriteria media interaktif yang anti boring untuk pembelajaran SD? Nah, jadi kayaknya ini ada perbedaan nggak sih Kak, pembelajaran SD, mungkin SMP atau SMA? Silakan Mbak Rindi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Linda. Jadi pertanyaan tadi bagaimana kriteria presentasi interaktif bagi anak SD? Oke, baik. Jadi seperti ini Bu Linda dan Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita menentukan kriteria interaktif itu seperti apa, kita harus tahu dulu nih, yang dimaksud dengan interaktif itu yang seperti apa sih? Nah, kalau kita sudah mengetahui dan memahami yang maksudnya interaktif itu seperti apa, maka kita bisa menentukan kriteria-kriteria apa yang bisa kita patokkan untuk siswa kita, seperti itu. Oke, sekarang yang dimaksud dengan interaktif itu adalah kegiatan di mana adanya interaksi antara 1 dan 2 orang lebih, seperti itu. Jadi ada interaksi di sana. Kalau misalnya kita memberikan suatu presentasi, kemudian siswa kita bisa memberikan umpan balik dari apa yang kita sampaikan. Nah, maka presentasi di situ disebut sebagai interaktif. Lalu, permasalahannya adalah bagaimana kalau seandainya media interaktif itu dilakukan secara daring untuk siswa SD pula? Apakah bisa kita melakukan secara interaktif? Bagaimana kriterianya presentasi itu jadi interaktif? Oke, Bapak dan Ibu. Terkait dengan interaktif ini banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan. Tidak hanya di Google Slide saja, tetapi juga berbagai macam media seperti Quizizz, kemudian juga Kahoot, dan sebagainya. Nah,
untuk kriteria interaktif menggunakan Google Slide di sini adalah, yaitu siswa kita juga menggunakan Google Slide-nya melalui handphone. Karena apa? Pasti pertanyaannya kan, wah anak SD mana ada laptop, mereka nggak ngerti pakai laptop. Untung-untung ada handphone, seperti itu kan, biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk media interaktif menggunakan Google Slide ini, yang pertama dulu, pastikan fasilitas dari anak didik kita itu sudah ada, seperti itu. Karena kalau tidak ada, tidak ada fasilitas, ya tidak bisa, kalau secara daring ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, setelah itu, kita pastikan juga, saat kita mempresentasikan, kita memberikan istilahnya, trigger untuk anak didik kita itu memberikan trigger atau umpan balik dari apa yang kita sampaikan. Contoh, misalnya kita menyampaikan materi tentang kalor nih, kita melalui Google Slide nih, kita beri pertanyaan di sana. Nah, anak didik kita itu bisa melakukan secara interaktif, berinteraksi melalui Google Slide tersebut, melalui juga chat yang ada di Google Slide tersebut. Lalu apakah di dalam handphone ada ya chatnya? Seperti itu. Atau hanya berupa komentar. Nah, untuk aplikasi di handphone ya Bapak Ibu, itu tidak ada chatnya. Yang saya lihat updatingnya kemarin belum ada. Tetapi siswa-siswi kita itu bisa berinteraksi secara langsung juga sambil mengetikkan di slide-nya. Jadi kita pun bisa melihat interaksi dari siswa kita melalui pengeditan yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, kriterianya ya seperti apa? Indikatornya seperti apa? Ya, indikatornya tentu saja siswa kita memberikan umpan balik dari apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Itu untuk anak SD. Nah, saran saya untuk Google Slide ini kalau ingin dilakukan secara interaktif itu untuk kelas menengah ke atas. Bukan menengah ke atas, maksudnya kelas tingkat atas, yaitu dari kelas 5, 6, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, khusus untuk anak kelas 3, kelas 2, kelas 1 bisa menggunakan Google Slide, tapi lebih tepatnya diberikan pemahaman terlebih dahulu yang didampingi oleh orang tuanya. Seperti itu. Kalau anak kelas 5, kelas 6, kelas 4 itu mereka sudah daya pikirnya sudah meningkat dibandingkan anak kelas 3, 2, 1. Seperti itu ya Ibu Linda. Jadi bagaimana menentukan indikator kalau media presentasi kita itu interaktif atau tidak, yaitu adanya umpan balik dari anak didik kita pada saat kita melakukan presentasi. Seperti itu. Tidak hanya di Google Slide, di pelajaran kita pun sama. Kalau kita melalui WhatsApp, kalau misalnya anak didik kita memberikan umpan balik melalui WhatsApp, itu juga interaktif. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita pastikan dulu nih, kita maunya seperti apa, interaktif itu maunya seperti apa, dan yang bisa menentukan interaktif atau tidaknya itu adalah guru, karena disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Eka, mungkin itu saja. Semoga jawaban dari Mbak Rindi ini bisa membantu pertanyaan dari Bu Lindawati ya. Oh iya, bagi para peserta saya himbau kembali, jika ada pertanyaan, dipersilahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nih, Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Rina Listianingrum dari Palembang. Salam kenal, Kak. Ya, salam kenal. Apakah bisa pada Google Slide kita mengetahui penilaian siswa kita? Bagaimana, Kak Rindi? Baik, terima kasih Mbak Rina. Salam kenal juga. Oke. Apakah kita bisa mengetahui penilaian dari siswa kita? Nah, untuk Google Slide sendiri, kalau kita ingin mengetahui penilaian, ada 3 cara, Bapak Ibu. Cara pertama adalah kita bisa memberikan penilaian secara langsung pada Google Slide itu tersendiri, melalui pemberian komentar secara langsung. Contoh, misalnya di slide yang pertama, ada tugas yang dikerjakan, nah di situ kita mau langsung nilai, itu bisa. Kita beri komentar, langsung kita berikan nilai. Apakah kita bisa melihat? Ya tentu saja bisa melihat. Apakah siswa juga bisa melihat penilaian? Tentu saja bisa dilihat. Karena apa? Karena yang kita pada saat kita memberikan komentar, itu kita kasih add dulu, yang tanda A itu, kemudian sebut namanya, lalu kita berikan komentar penilaiannya. Seperti itu. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kita mengintegrasikan Google Slide-nya itu ke Google Classroom. Nah, seperti apa? Contoh, Bapak Ibu memberikan tugas, kemudian Bapak Ibu memberikan instruksi untuk mengumpulkannya di Google Classroom. Di Google Classroom, Bapak Ibu sudah membuka, kemudian melakukan penilaian. Nah, setelah dilakukan penilaian, maka Bapak Ibu bisa mengekspor nilai tersebut ke dalam bentuk spreadsheet, seperti itu. Jadi, itu juga bisa melihat penilaian dari siswa.
Dan yang ketiga, Google Slide ini juga selain di Google Classroom itu juga bisa kita integrasikan juga ke Google Spreadsheet ya, Bapak Ibu, ke Google Spreadsheet. Tapi mungkin untuk detail ke Google Spreadsheet-nya itu belum terlalu signifikan. Itu bisa menggunakan manual seperti itu. Jadi untuk Google Slide, kita kembalikan lagi fungsinya untuk apa sih? Fungsi Google Slide itu adalah untuk alat presentasi. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin istilahnya ada pemberian tugas berupa soal atau apapun itu dan langsung ada nilai, itu bisa menggunakan Google Form. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat nilainya dan siswa juga bisa melihat nilainya secara langsung, itu tadi bisa dengan dua cara tadi, yaitu kita berikan nilai dengan komentar, anak didik kita bisa melihat, dan yang kedua kita integrasikan dengan Google Classroom. Di Google Classroom akan diintegrasikan ke Google Spreadsheet. Seperti itu. Jadi ya bisa seperti itu. Nah, ini mungkin lebih paham lagi kalau bisanya kita praktekkan saja ya Kak Eka ya. Tapi oke Kak Eka? Boleh Kak Rindi, dengan senang hati dipersilakan Kak. Iya, ini sepertinya kan kendala teknis ya. Mungkin Ibu Widuri nanti yang akan menjelaskan lebih rinci terkait teknis penggunaan Google Slide ini. Seperti itu. Oke Kak Eka? Halo Kak Eka? Oke. Ya, bagaimana Kak Rindi? Ya, sebaiknya nanti Ibu Widuri saja Kak Eka untuk menjelaskan secara teknisnya. Oke, baik, siap. Baiklah, saya himbau untuk memberikan pertanyaan terakhir nih kepada Kak Rindi. Bagi para peserta yang akan memberikan pertanyaan, dipersilakan meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Baiklah, jika tidak ada, moderator aja nih Kak mau bertanya nih untuk pertanyaan terakhir. Oke, boleh Kak Eka. Tadi kan udah dijelasin nih mengenai presentasi yang interaktif di bidang anak SD, anak SMP. Nah, udah ada nih pembedanya. Berarti kita tuh harus menganalisa dulu kan pasar yang akan kita berikan ini siapa. Jadi takutnya kalau kita kasih yang colorful untuk di tingkat mahasiswa kan nggak mungkin. Nah, sekarang pertanyaan saya nih Kak, kalau gimana sih membuat presentasi yang interaktif nih untuk mahasiswa tingkat akhir? Wah, keren ini ya. Oke, terima kasih Kak Eka atas pertanyaannya. Bagaimana sih membuat presentasi yang interaktif untuk mahasiswa tingkat akhir? Nah, itu tadi. Sekarang kita kembalikan lagi untuk sebuah presentasi ya. Sebuah presentasi yang baik itu seperti apa? Tadi Kak Eka mengatakan kalau misalnya colorful, ya itu untuk anak SD cocok, tapi kalau misalnya untuk anak kuliahan itu kayaknya gimana gitu ya. Ya benar sekali ya Kak Eka. Jadi Bapak Ibu, slide yang kita gunakan itu tidak mesti harus yang banyak warna atau misalnya terlalu banyak gambar, tidak mesti seperti itu. Karena kalau seperti itu juga bisa mengganggu, secara psikologis akan mengganggu kita. Yang penting intinya adalah template apapun bisa kita gunakan, yang penting poin-poin dari presentasi yang baik seperti mengandung keynote, kemudian juga gambar yang dibutuhkan sebagai bentuk visualisasi dari informasi yang kita berikan, serta juga jelas itu masuk di dalam presentasi kita. Jadi tidak masalah kalau template-nya itu seperti apa. Jadi kita juga bisa menyesuaikan siapa yang kita akan berikan presentasinya. Oke, bagaimana dengan mahasiswa tingkat akhir supaya lebih interaktif? Biasanya di mahasiswa tingkat akhir ini banyak sekali diskusi-diskusi yang dilakukan dengan rekan mahasiswa yang lain. Bisa kita lakukan juga melalui Google Slide ini, yaitu dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Seperti kita bisa langsung melakukan chat, live chat secara langsung, secara real time dengan rekan sesama kita. Atau bisa juga kita mengajak dosen kita. Nah, misalnya dosen kita nih ingin mengedit skripsi kita atau misalnya presentasi kita, tapi terkendala jarak, misalnya dosen kita adanya di Amerika, kita di Indonesia, seperti itu. Kalau misalnya pakai PowerPoint biasa kan itu ya harus di-copy, harus di-save lagi, aduh agak ribet pokoknya. Nah, itu kita bisa menggunakan Google Slide, kita cukup memberikan linknya saja, lalu kita pilih sebagai editor di sana. Nah, dosen kita ataupun rekan mahasiswa kita pun bisa berinteraksi secara langsung, sehingga terjadi kolaborasi dan interaktif dalam presentasi kita. Seperti itu.
Jadi Google Slide ini tidak hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, tetapi semua gender, semua usia, tapi usia anak-anak balita belum bisa ya Bapak Ibu, maksudnya usia sekolah itu bisa menggunakannya. Dan kita juga bisa melakukannya secara interaktif, yaitu tadi melalui fitur yang ada di Google Slide seperti chat, komentar, kemudian juga mengeditnya secara real time, sehingga presentasi yang kita berikan pun interaktif. Seperti itu Kak Eka. Wow, terima kasih sekali Kak Rindi, terima kasih banyak. Sangat menjawab pertanyaan saya pada siang hari ini. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan juga nih, sebenarnya ini pertanyaan sih. Ini dari Bapak Suryadi, setelah hari ini apakah ada kelanjutan webinar lagi Kak? Nah, gimana Kak Rindi? Oke, insya Allah kita akan buat lagi webinar-webinar yang bermanfaat ya Bapak dan Ibu semua. Jadi setelah ini tentu kita akan adakan lagi webinar lainnya, atau mungkin kalau misalnya di hari ini kurang jelas nih tentang presentasi Google Slide ini, kita mungkin akan mengadakan workshop saja ya. Jadi lebih memahami lagi terkait pemanfaatan dari Google Slide ini. Nanti kita agendakan ya Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan atau berbagi ilmu juga itu bisa, nanti hubungi kita, nanti kita akan adakan webinar seperti ini juga. Seperti itu Kak Eka, mungkin kita cukupkan dulu ya Kak Eka untuk pertanyaannya bagaimana? Ya, oke, baik. Oh ya, untuk penambahan dari pertanyaan Bapak Suryadi ini, jadi benar sekali, gerakan sedekah ilmu ini juga bakal memberikan ilmu-ilmu dari berbagai jenis program ilmu, baik itu mengenai Google maupun informasi yang lainnya. Makanya untuk dihimbau kepada para peserta agar tidak meninggalkan grup WhatsApp, agar dapat mendapatkan informasi yang lainnya juga. Nah, dibuka juga bagi seluruh peserta yang bersedia membagikan ilmunya kepada masyarakat Indonesia. Gerakan sedekah ilmu membuka dengan lapang dada sekali bahwa bagi para Bapak Ibu yang akan memberikan informasi mengenai ilmu yang mereka miliki masing-masing untuk menghubungi gerakan sedekah ilmu. Baiklah, terima kasih Kak Rindi atas penyampaiannya pada siang hari ini. Kita lanjut saja kepada pemaparan materi kedua ini. Nah, tak kalah luar biasa, beliau juga merupakan Google Certificate Trainer. Selain itu juga beliau merupakan dari sahabat rumah belajar. Kepada Mbak Widuri Deasari SPD GR. Halo Mbak, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Eka. Iya, semoga puasanya siang hari ini lancar ya Mbak. Iya, amin. Baiklah Mbak, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Eka kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, jelas Mbak. Oke, terima kasih. Jelas, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke, baiklah. Sore-sore ini ya menjelang buka puasa. Bapak Ibu, apakah masih seperti sesi kedua dari pemaparan presentasi hari ini? Oke, jadi tadi Ibu Rindi sudah menjelaskan nih Bapak Ibu ya tentang bagaimana membuat presentasi yang interaktif, yang baik, kemudian dijelaskan juga apa saja fitur-fitur dan keunggulan dari Google Slides. Nah, di sini saya akan melanjutkan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Google Slides untuk membuat presentasi. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Ini saya share screen dulu nih. Oke, apakah sudah tampil screen-nya? Saya Bu Widuri, udah tampil. Sudah, oke, baik. Oke, jadi saya Widuri Deasari, saya mengajar di SD Negeri 111 Palembang. Oke, sama seperti Ibu Rindi, saya juga adalah Google Certified Trainer. Kemudian saya juga seorang sahabat rumah belajar. Kemudian di sini ada sosial media saya, jadi di sini Bapak Ibu bisa cek ya, subscribe YouTube saya, karena di sana saya juga membagikan video tentang penggunaan Google Workspace for Education, kemudian ada juga video pembelajaran, kemudian Bapak Ibu bisa juga
follow Instagram dan Facebook saya untuk mengetahui kegiatan webinar selanjutnya yang akan saya dan Bu Rindi lakukan, seperti itu. Oke, lanjut saja Bapak Ibu ya, kita ke materinya. Kita di sini akan membahas tentang Google Slides. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, tampilan ini ada yang namanya aplikasi Google ya, ada !9. Jadi Bapak Ibu buka dulu Google Chrome-nya, kemudian di sini kita cari yang namanya Google Slides. Oke, nah untuk ini adalah tampilan awal dari Google Slides, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Kemudian untuk membuat presentasi baru, kita bisa klik blank ini ya. Oke, kemudian nah ini adalah tampilan halaman awal dari Google Slides. Di sini tersedia berbagai macam fitur dari Google Slides ya. Yang pertama di sini kita bisa menuliskan judul presentasi kita. Kemudian di sini ada juga banyak file, kemudian edit, ada view, insert, di sini untuk menambahkan gambar, kemudian untuk menambahkan audio, video, bentuk, tabel, dan lainnya. Kemudian ada banyak lagi Bapak Ibu ya yang bisa kurang lebih sama seperti Microsoft PowerPoint. Oke. Kemudian langsung saja nih saya contohkan misalnya kita membuat presentasi, kita tuliskan judulnya. Nah, coba kita buat presentasi tentang tempat wisata Kota Palembang gitu ya. Oke, misalnya di sini judulnya tempat wisata Palembang. Oke, nah Bapak Ibu, kalau misalnya sudah seperti ini, sudah ada tanda centang seperti ini ya, itu berarti presentasi ini sudah tersimpan di Google Drive. Jadi, kalau Google Slides ini Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk klik Ctrl S atau klik icon diskette seperti itu ya, menyimpan, karena ini akan tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu takut misalnya tiba-tiba laptopnya mati gara-gara habis baterai gitu ya, karena filenya akan langsung tersimpan di Google Drive. Jadi setiap ada pembaruan akan langsung tersimpan seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa, kalau mau memindahkan filenya ini mau kita masukin ke folder, bisa kita klik di sini Bapak Ibu ya. Ada tanda move ini, kemudian kita pilih mau dimasukin ke folder yang mana. Oke, langsung saja kita buat presentasinya. Misalnya tadi di sini halaman awal kita bikin dulu judulnya. Tempat wisata Kota Palembang misalnya. Oke, nah kalau misalnya kita bikin seperti ini aja judulnya, tentunya tidak menarik ya, belum interaktif nih kalau kata Bu Rindi tadi. Masih ada halaman tulisannya aja, kemudian latarnya juga cuma putih biasa. Jadi ini bisa kita ubah. Jadi Google Slides ini menyediakan berbagai fitur yang sangat memudahkan nih Bapak Ibu. Ya, bisa lihat di sini di bawah ada tanda explore. Ini ya di kanan bawah. Coba kita klik. Oke, di sini ada pilihan tema ya yang bisa digunakan. Bapak Ibu bisa bebas mau menggunakan yang mana nih. Misalnya saya pilih salah satu yang standar dulu deh, yang kayak gini misalnya ya. Langsung aja kita klik. Kemudian biar lebih cantik lagi gitu ya, kita bisa tambah gambar nih. Biar menarik gitu kan. Nah, untuk tambah gambar kita klik pilih atau sisipkan, kemudian kita pilih image atau gambar. Nah, kalau misalnya menggunakan Google Slides, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambarnya langsung melalui komputer ya. Kemudian bisa langsung search di web atau di Google. Bisa juga menambahkan dari Drive, dari Google Photos, kemudian dari link dan kamera. Oke, jadi Bapak Ibu bisa foto secara langsung nih, mau misalnya masukin fotonya bisa langsung klik kamera. Nah, di sini saya menjelaskan apa sih bedanya Google Slides dari presentasi yang lain gitu ya. Di sini kita bisa mencari langsung dari Google tanpa harus menutup aplikasi Google Slides ini. Jadi kita klik search the web, kemudian kita cari misalnya icon Kota Palembang itu Jembatan Ampera.
Coba kita tulis jembatan Ampera. Kita search. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu ya yang sudah dikasih tahu sama Bu Rindi tadi apa keunggulan dari Google Slides. Jadi di sini bisa langsung tampil gambar-gambar yang tersedia di Google dan kita bisa langsung memasukkannya di slides presentasi kita. Misalnya saya pilih gambar yang ini deh. Kita klik ya, kemudian kita pilih insert atau sisipkan. Oke, nah Bapak Ibu, jadi gambarnya seperti ini ya, sudah tampil. Terus bagaimana nih gambarnya ini tadi menutupi tulisannya kayak gini ya, masih berantakan gitu. Biasanya kan kita bingung nih, mau kita kecilin dulu kayak gitu, mau kita taruh di kanan, kiri, atau tengah ya. Nah, di Google Slides ini kita dimudahkan dengan ada pilihan dari Google-nya ya, bisa kita klik di sini lagi Bapak Ibu ya, di bawah, di Explore, di kanan bawah. Coba kita klik. Kemudian di sini sudah didesain sama Google Slides nih Bapak Ibu, jadi sudah ada pilihannya. Tampilan presentasi kita mau gimana gambarnya, letak tulisannya mau di sebelah mana gitu ya. Nah di sini sudah ada pilihannya, jadi tinggal kita klik. Misalnya saya mau pakai yang ini deh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi bingung nih mau mengatur gimana ya tulisannya gimana gitu kan, pusing kelamaan ngatur. Biasanya kita tuh kan kayak, oh ini salah, ini nggak bagus, ini nggak pas gitu ya. Di sini sudah dikasih sama Google Slides gitu, nggak usah capek-capek mikir lagi gitu loh. Gimana mau nyusunnya, mau naruh kalimatnya di mana, mau naruh gambarnya di mana. Udah didesainin langsung sama Google Slides. Jadi nggak perlu repot lagi dan tentunya akan memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita. The recording has stopped. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita juga bisa mengganti tulisannya gitu. Di sini ada pilihan fontnya sama. This meeting is being recorded. Kita pilih. Misalnya yang mana nih? Fredo itu. Kemudian kita cari hurufnya juga bisa kita perbesar. Di sini juga untuk warna ya sama seperti aplikasi presentasi lainnya gitu. Mau kita pakai warna apa? Misalnya merah. Oke, nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita cek sendiri, bisa Bapak Ibu otak-atik gitu ya. Ada banyak menu-menu yang disediakan oleh Google Slides. Ini untuk mengatur spasinya seperti itu. Oke, nah selanjutnya tadi kita sudah mencoba memasukkan gambar dan mengatur tata letaknya. Kita coba lagi, kita buat slide baru. Kita klik new slide. Kemudian di sini misalnya kita buat tempat wisata di Kota Palembang ya. Buat yang belum tahu nih, yang berasal dari Jombang tadi ada ya. Kemudian jadi bisa belajar juga nih, bisa tahu apa aja tempat wisata yang ada di Palembang. Jadi nanti kalau ke Palembang bisa dikunjungin gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya di sini pertama saya tulis ada yang namanya Pulau Kemaruk. Nah, itu ada tempat wisata di Kota Palembang. Jadi bisa kita tambahin gambar lagi kayak tadi. Atau kita juga nih di sini Bapak Ibu ya bisa nambahin gambarnya langsung di sini kok. Ya, di explore tadi, kemudian kita bisa search langsung Pulau Kemaruk. Oke, nah kalau kita pakai menu explore tadi, Bapak Ibu di sini ada 3 pilihan. Ya, ada yang namanya web, kemudian ada image atau gambar, kemudian drive. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu kalau misalnya mau searching nih, mau cari materinya gitu kan, mau tulis apa gitu, bisa langsung search di Google Slides. Jadi nggak perlu lagi tuh buka tab baru, kemudian di Google kita klik Pulau Kemaruk gitu kan. Jadi bisa langsung mencari di Google Slides ya. Saya ulangin lagi ya. Jadi di menu Explore, kemudian kita tulis Search Your Docs ini, kita tulis apa yang mau kita cari. Oke, nah misalnya kita ambil yang ini ya, di sini disediakan banyak banget nih dari search-nya, kemudian misalnya kita ambil yang dari Wikipedia. Oke, pas kita klik akan langsung diarahkan ke tab-nya gitu. Misalnya kita ambil sedikit, ini aja misalnya yang awal gitu ya, kita ambil teksnya sedikit dari sini. Oke, kita copy bisa, kemudian kita paste gitu. Oke,
Oke, nah selanjutnya kita bisa juga masukin gambarnya nih. Tadi udah tulisan teksnya, sekarang gambarnya. Nah, untuk gambar yang disediakan dari Google Slides ini, Bapak Ibu ya, gambarnya sudah copyright gitu ya, tidak lagi copyright, jadi sudah aman gambarnya. Sudah bebas untuk digunakan, nggak perlu takut lagi terkena copyright itu maksudnya. Oke, misalnya kita pilih gambar yang ini. Ini ada pagoda yang ada di Pulau Komaroh. Kita bisa klik insert atau sisipkan. Oke, nah. Oke, kita tunggu. Nah, sama seperti tadi ya. Di Google Slides kita nggak perlu bingung lagi mau nyusunnya gimana nih, gambarnya taruh di mana, teksnya mau kita kemanain gitu kan. Misalnya kita bisa langsung klik menu ekspor yang ada di bawah atau pelajari kalau bahasa Indonesia ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah langsung didesain sama Google Slides-nya. Lihat nih, cantik-cantik banget kan nih. Ada yang warna hitam, gambarnya di sebelah kanan, terus yang ini gambarnya di sebelah kiri gitu ya. Ini di atas, jadi bebas Bapak Ibu mau gimana. Nggak perlu lagi tuh ngatur-ngatur lagi kan. Tinggal langsung diklik aja, misalnya kita pilih yang ini. Oke, langsung selesai. Jadi nggak perlu lagi tadi mau kita geser-geser gambarnya, tulisannya mau kita geser-geser, udah langsung rapih kayak gini. Ini udah tampilannya udah bagus gitu ya, udah cantik, udah enak dilihatnya gitu. Oke, kita sudah tahu gimana cara masukin teks dari Google langsung, kemudian masukin gambar. Sekarang kita coba lagi, kita buat lagi misalnya judulnya. Kita buat apa lagi ya, tempat wisata Kota Palembang, misalnya Benteng Kuto Besak. Oke, Benteng Kuto Besak gitu. Kita tulis aja sembarang teksnya ya. Kemudian tadi sudah menambahkan gambar, di sini saya jelaskan bagaimana cara menambahkan video. Nah, biasanya gimana nih Bapak Ibu kalau menambahkan video itu, biasanya kita kalau mau nambahin video dari YouTube kan, video YouTube-nya kita download dulu gitu ya, kita save dulu di komputer, terus baru kita tambahin ke presentasi kita. Nah, kalau misalnya di Google Slides itu tidak perlu lagi Bapak Ibu kita lakukan cara seperti itu ya. Kita bisa langsung menambahkan videonya. Gimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik menu insert, kemudian kita pilih video. Ya, kita klik video. Kemudian nanti kita akan langsung diarahkan ke laman pencarian YouTube. Jadi nggak perlu lagi tuh buka tab baru gitu ya, kita buka YouTube misalnya, kita searching dulu gitu ya, kita download videonya. Jadi nggak perlu itu Bapak Ibu ya. Di sini sudah mempersingkat waktu kita. Kita tinggal cari misalnya tadi kita mau cari Benteng Kuto Besak. Oke, kita search ya. Oke, nah di sini tampil video-video yang disediakan oleh YouTube. Oke, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot kita keluar dari aplikasinya gitu kan nih. Kemudian kita ya Bu Widuri ya. Ya, sangat menghemat waktu Ibu Rindi. Oke, misalnya kita pilih salah satu videonya, misalnya yang ini, mana ya? Ini aja nih. Misalnya kita klik. Kemudian di sini kita klik select ya atau pilih. Oke, nah videonya akan langsung masuk nih Bapak Ibu gitu. Terus ya misalnya kita klik videonya, saya tampilnya gini, kita klik videonya. Di sini di sebelah kanan ada menu format option. Di sini ada pilihan. Kita bisa memutar videonya secara otomatis atau kita klik dulu gitu. Misalnya kita pilih secara otomatis. Kemudian di sini videonya bisa kita atur mau mulainya dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu cut videonya gitu ya. Kita potong, kita pakai aplikasi edit video dulu gitu kan. Kita potong videonya, kemudian baru kita masukin gitu ya. Nah, di sini di Google Slides itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja kita pilih misalnya dari menit ke-3 gitu sampai menit ke-4. Oke, misalnya sampai menit ke-4 tuh. Udah, gitu aja. Kita pilih gini. Oke, langsung. Tadi format option. Nah, kita atur lagi nih gimana tampilannya, di explore lagi. Nah, di sini ada dua pilihan. Misalnya kita pilih aja yang ini ya,
Bapak Ibu. Misalnya kita hapus dulu Benteng Kuto Besa. Nah, coba sekarang kita cek videonya apakah langsung putar atau enggak. Bisa kita pilih di slideshow. Oke, tuh videonya langsung muter dari menit ketiga nih Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu lagi kita menghabiskan banyak waktu untuk download videonya, memotong atau mengedit videonya ya. Jadi bisa langsung kita masukkan videonya dari Google Slides dan langsung kita pilih waktunya, mau dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Ya, nah seperti ini dia langsung terputar. Nanti juga videonya akan berhenti tepat di menit keempat seperti itu Bapak Ibu ya. Sangat mempermudah. Oke, gitu. Oke, lanjut ya. Di sini tadi kita udah tahu gimana memasukkan gambar dan memasukkan video. Kemudian kata Ibu Rindi tadi, dengan Google Slides kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, baik itu dengan rekan kita maupun dengan murid ya, kalau guru gitu. Jadi Google Slides ini bisa kita bagikan gitu, bisa kita share. Gimana caranya? Bisa kita klik ini ya, pada di kanan ini ada menu share. Kemudian di sini bisa kita pilih, kita mau share-nya, masukinnya ke siapa, bisa kita kirim lewat email. Misalnya saya kirim ke Ibu Rindi gitu. Atau bisa juga ke banyak orang ya, kita masukin lagi, misalnya ke email saya satu lagi nih. Email saya satu lagi, oke. Nah di sini kita bisa pilih Ibu Rindi ini mau sebagai pelihat saja gitu ya, hanya bisa melihatnya, atau bisa memberikan komentar, atau bisa mengedit juga. Kalau misalnya mau kita minta buat ngerjain presentasinya bareng-bareng nih, kita pilihnya yang menu editor gitu ya. Kemudian kita send, kita kirim. Share anyway, oke. Kemudian kalau misalnya mau bagiin ke siswa nih, kalau misalnya mau kirim emailnya satu-satu kan banyak, misalnya siswanya ada 20, kita bisa bagiin aja linknya nih Bapak Ibu ya, kita di sini, get link, kita klik yang ini, kemudian di sini kita pilih restricted, ini artinya dibatasi, jadi cuma orang tertentu gitu ya yang bisa ditambahkan ini. Kemudian ada juga pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang punya akun belajar.id aja yang bisa klik, bisa mengaksesnya, atau anyone with the link. Jadi siapa aja yang punya link ini bisa mengaksesnya. Jadi kita pilih yang ini, siapa aja yang punya link bisa akses. Kemudian kita copy linknya. Kemudian dan. Jadi gitu ya, bisa kita share langsung, misalnya kita share ke WA atau ke chat yang lainnya gitu. Saya di sini saya sambil share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Mana nih kolom chat. Jadi kalau Bapak Ibu yang sambil lewat laptop gitu bisa sambil akses. Itu sudah saya share, Bapak Ibu jadi bisa masuk ya ke sini. Kemudian ke Ibu Rindi apa sudah mengakses juga? Oke, ini saya coba akses juga ya Bu Winry ya. Iya. Di sini ya Bapak Ibu, tadi kata Ibu Rindi, kalau misalnya teman kita sudah bergabung di presentasi yang sama, nah ini sudah ada yang bergabung nih, ada banyak gitu ya. Kita bisa kirim chat aja nih Bapak Ibu. Kita klik yang ini, ada icon di sini. Kemudian, oke, sebentar. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, saya mau kasih komentar misalnya di sini di Benteng Kuto Besa, ini kan kita belum masukin teksnya gitu. Nah, di sini saya bisa kasih komentar ke Bu Rindi atau ke siswa saya misalnya. Terus kita klik menu komen, kemudian di sini bisa kita tulis nih misalnya, silahkan tambahkan teks tentang Benteng Kuto Besa misalnya. Oke, kemudian saya klik komen, maka yang bergabung di presentasi ini akan bisa melihat apa yang saya tuliskan di komentar ini. Atau misalnya mau spesifik ke Ibu Rindi gitu ya, saya bisa add Rindi
Eka Putri. Jadi kita bisa add Rindi ya. Jadi dia tahu kalau di mention gitu ya. Silakan edit text, edit slide ini misalnya. Oke, kemudian saya klik. Jadi seperti itu. Kalau mau spesifik ke satu orang bisa kita mention dengan menambahkan emailnya gitu ya, add, atau bisa juga kasih komentar aja. Jadi seperti yang tadi ada pertanyaan yang tadi gitu ya, gimana mau nih melalui Google Sites gitu, bisa di sini kita kasih komentar. Jadi misalnya siswa udah mengerjakan, saya di sini saya minta Bapak Ibu untuk ini ya, tuliskan tempat wisata di Kota Palembang yang Anda ketahui. Misalnya dikasih tugas sih siswanya gitu kayak gini. Nah, siswa yang sudah masuk ke presentasi ini bisa menjawabnya langsung di sini. Gitu, misalnya jawab di sini ya Bapak Ibu, boleh sambil diketik gitu. Nanti tugasnya masih dibatasi Bu Widuri. Oh, masih dibatasi ya? Oke, sebentar. Sebagai editor ya. Oh iya ya. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya, editor. Oke, sudah bisa belum Ibu Rindi? Ya, Bapak Ibu, apakah sudah bisa mengeditnya? Ini saya share lagi gitu ya. Oke, jadi tadi saya lupa di sininya, di link ini harus kita pilih ya sebagai editor. Tadi saya cuma hanya pelihat saja gitu ya, hanya bisa melihat. Sekarang sudah diganti jadi editor. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit slides ini gitu. Kita lihat di sini ada Pak Endang nih, dia sedang melihat slides di presentasi yang pertama gitu ya, slide pertama. Oke, ada juga siapa nih lihat slide pertama. Jadi gitu. Jadi siswa atau rekan kita ya, kalau misalnya lagi membuka presentasi ini juga gitu ya, kita bisa tahu dia lagi ngerjain apa, yang mana gitu Bapak Ibu. Jadi gitu. Kemudian tadi, ini ada siapa nih? Oh, gak ada namanya ya. Jadi seperti itu, bisa langsung diklik dan dijawab gitu. Kemudian di sini, ini adalah tanda dari orang yang masuk ke presentasi ini. Kalau misalnya login ke email ya, di sini ada namanya. Kalau misalnya belum login, itu biasanya nggak ada. Kemudian di sini, di sebelahnya ini ada tulisan show chat. Coba kita klik show chat. Di sini kita bisa mengirimkan chat secara langsung real time ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka WA dulu gitu, mau chat temannya atau mau chat muridnya gitu. Bisa langsung chat di presentasi di Google Sites ini aja. Ya misalnya kita tulis ayo kerjain sama-sama gitu. Oke, kita send. Nah, jadi teman rekan kita atau murid kita yang ada di slide presentasi ini bisa membacanya. Jadi kita bisa langsung chat-chatan langsung gitu. Ini kayak Pak Endang ini udah ngirim chat langsung nih, Jembatan Ampera katanya. Oke, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada chat, kemudian di sini juga bisa kita kasih komentar. Misalnya saya mau kasih komentar di ini, Jembatan Ampera. Ya, jawaban siapa nih? Saya blok dulu, kemudian klik kanan, kita pilih komen. Kemudian saya komen misalnya, bagus, jawabannya benar. Nah, jadi bisa seperti ini cara menilai di Google Slides gitu. Kemudian saya klik komen. Oke, jadi nanti penulis ini bisa tahu kalau udah saya komen gitu, nanti ada tampilannya di situnya. Kemudian juga selain ini, tadi kan saya sudah kasih komentarnya secara ketikan. Ini kita juga bisa kasih komentarnya melalui suara, voice typing gitu. Contohnya ini, di Google ini disediakan aplikasi yang namanya Mode ya. Aplikasi Mode ini jadi memungkinkan kita untuk memberikan voice note ya, pesan suara seperti itu. Di sini kalau Bapak Ibu yang belum punya Mode gitu ya, diinstal dulu, bisa buka di Chrome Web Store.
Chrome Web Store. Kemudian bisa dicari aplikasi Mote gitu. MOTE. Nah, yang ini ya, yang warna ungu ini nanti diinstal di sini ya, karena saya sudah install. Jadi ini pilihannya remove. Ya, jadi install di sini, nanti login ke Google-nya, kemudian nanti udah bisa. Kalau misalnya ada tanda ini di Google Sites-nya, berarti udah bisa dipakai. Sini saya contohin misalnya, klik to record. Ya, kita klik ikonnya, kemudian kita ngomong nih, iya bagus, jawabannya benar. Tuh, kemudian kita klik complete. Oke, terus lanjutin komen. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu, kita bisa dengar ini yang saya omong ini. Kedengeran nggak nih? Ikonnya, kemudian kita ngomong nih, iya bagus, jawabannya benar. Tuh, kemudian kita, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi selain bisa ketik komentar, kita juga bisa kirim voice note gitu. Jadi melalui aplikasi yang namanya Mote ya. Ini bisa di-download terlebih dahulu kalau misalnya nggak punya gitu. Kemudian, oke tadi kita sudah kasih komentar, sudah kasih ini misalnya saya mau klik lagi nih, misalnya tambah lagi slide baru. Misalnya sekarang kita coba fitur yang namanya voice typing. Oke, di sini ada menu tools atau alat, kemudian kita pilih voice type speaker notes ya. Kemudian kita pilih bahasanya, kita cari bahasa Indonesia, kemudian kita klik to speak ya. Oke, misalnya saya sambil ngomong nih, misalnya. Oke, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, dia akan diketiknya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi voice note untuk speakers. Gitu. Jadi kalau misalnya mau kita catat untuk bahan contekan kita gitu ya, kalau misalnya kita mau presentasi, bisa kita klik di situ. Nah, kalau di sini kita coba voice. Ya, oke seperti itu. Jadi halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan presentasi mengenai membuat presentasi yang tidak boring. Seperti itu. Nah, jadi oke kita stop, kita klik ya. Jadi kalau misalnya voice note untuk di voice typing di Google Slides ini bukan untuk mengetik yang teks yang ada di sini ya di halaman kerjanya, tetapi untuk voice speakers-nya. Jadi kalau misalnya untuk membantu kita dalam berbicara saat melakukan presentasi seperti itu, jadi bisa di sini. Ya, jadi tidak seperti Google Dokumen gitu yang gunakan untuk mengetik tulisannya di halaman kerjanya. Oke, jadi seperti itu fungsinya. Oke. Ini sudah banyak nih, coba kita lihat lagi yang tadi ya. Sudah ada beberapa nih. Ada yang menjawab Masjid Cengho juga seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kan saya mengedit presentasinya ini secara online ya. Nah, apakah bisa sih ini Google Sites ini kita pakainya offline? Kalau nggak ada akses internetnya gimana nih gitu kan? Ya, Bapak Ibu nggak perlu takut ya, karena Google Sites ini bisa digunakan juga secara offline. Caranya gimana? Kita pilih menu file ya. Di sini kita klik make available offline ya. Jadi sediakan secara offline gitu. Kita klik ini. Oke, nah di sini tadi ada tampil ya. Kita lihat statusnya gitu. Nah, this document is ready for offline use. Jadi kalau kita tadi mengatur seperti itu, maka kalau misalnya koneksi internetnya mati gitu ya, Bapak Ibu tetap bisa mengedit di Google Sites ini. Tetapi untuk penyimpanannya ke Google Drive itu akan tetap membutuhkan koneksi internet seperti itu. Oke, jadi ini tadi cara menyediakan secara offline. Kemudian kalau kita mau download presentasinya melalui PDF bisa juga Bapak Ibu ya. Kita klik file, kemudian di sini ada pilihan download ya, file, download. Bisa kita pilih mau kita simpannya secara
jadi Microsoft PowerPoint atau jadi PDF ya, atau jadi gambar, itu bisa semua. Jadi sangat memudahkan ya Bapak Ibu Google Sites ini. Jadi kita tadi tidak perlu lagi gitu membuka atau menambahkan gambar atau menambahkan video dari YouTube gitu ya, satu-satu kita tutup dulu nih aplikasinya ya. Jadi kita bisa langsung tambahin di sini. Ya, kemudian juga bisa kita atur langsung ya dari tata letak yang udah disediain sama Google dari menu Explore. Oke, mungkin segini dulu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait penjelasan saya ini gitu, bisa langsung saja tanyakan di kolom chat gitu ya Mbak Eka. Ya, iya benar Mbak Widuri, benar sekali. Bagi peserta yang bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa sertakan nama dan asal. Wah, luar biasa sekali ya Kak Eka dan juga Bu Widuri ya. Google Slide ini benar-benar menghemat waktu, jadinya efisien kerjaannya, mana real times, ya, dan juga menarik dibandingkan dengan presentasi yang biasa kita gunakan seperti itu. Benar ya Kak Eka ya? Ya benar, menarik sekali nih Google Slide, keren-keren. Oh iya, ini Kak Eka sama Bu Widuri. Tadi kan ada yang sudah dijelasin Bu Widuri terkait voice typing ya Bu Widuri. Wah itu luar biasa Bu Widuri. Kemarin saya baru nemu Bu Widuri, sepertinya di-upgrade di Google Slide-nya. Di situ ada juga Bu Widuri yang voice typing yang kalau kita ngetik seperti di Google Docs ternyata. Kemarin baru ketemu, soalnya kayaknya itu baru di-upgrade deh. Kemarin nggak ada kan? Nah, jadi Bu Widuri, jadi ternyata kita juga bisa nih ngetik secara langsung yang di slide-nya. Sama kayak yang voice typing tadi. Tapi itu kita harus pakai add-ons-nya juga. Seperti itu. Add-ons-nya itu ada di add-ons. Ya, di add-ons. Kemudian pilih yang slide translator yang di bawah. Nah, di sana ada voice type floating. Pilih yang floating. Nah, itu. Kita continue. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Iya, mudah-mudahan bisa ya, karena kemarin memang belum ada, sepertinya ini sudah di-upgrade. Jadi kita bisa dua cara untuk voice typing-nya, seperti itu. Nah, pertama kita arahkan juga kursornya ke tempat yang mau kita ketikkan, Bu Widuri. Misalnya di sini kita coba ya, bahasanya kita atur nih ya, bahasa Indonesia. Iya, benar. Oke, kita coba. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita akan membuat presentasi bersama ya. Silahkan tuliskan nama pada bawah ini. Iya, wah, gimana Bu Widuri? Ada yang muncul ya di slide-nya? Iya, betul sekali nih. Nah, itu kan sedikit ya yang terdengar atau yang terketik di sana, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, itu bisa karena kotaknya yang tidak muat untuk tulisannya, atau bisa jadi tadi pengucapannya tidak terdeteksi dari voice typing-nya, seperti itu. Nah, jadi keren banget ya Bu Widuri, ada dua cara nih untuk voice typing. Satu untuk pembicaranya secara langsung, dan satu lagi kalau misalnya kita kecapean untuk mengetik, ya kita tinggal voice typing yang seperti ini aja ya. Wah, iya, betul sekali. Jadi tadi ada di add-ons ya Bu Rendi ya. Iya, kemudian pilih slide translator, kemudian kita pilih voice type floating gitu ya. Bisa juga yang sidebar itu bisa, tapi dia letaknya di samping. Oke, kemudian kita pilih bahasa Indonesia dan bisa langsung ini ya, kita klik tanda speakernya gitu. Nih, apa yang saya omongin nih langsung muncul nih Bapak Ibu di previewnya. Tuh, jadi sangat mempermudah, nggak perlu capek-capek lagi kita ngetik gitu ya. Bener banget. Nih, saya nyerocos nih langsung masuk nih. Semuanya masuk ya di sana. Iya, nih kita lihat nih Bapak Ibu nih kan, apa yang saya bicarain tadi langsung masuk di sini gitu. Banget ya. Iya, terima kasih Bu Rindi ilmu barunya gitu ya. Jadi ada add-ons. Bapak Ibu ya, add-ons itu adalah menu-menu tambahan gitu ya, aplikasi yang bisa kita gunakan, tools-tools tambahan ya, dan bisa kita gunakan. Ada banyak sebenarnya di sini ya. Oke, salah satunya tadi untuk menambah untuk voice typing. Oke. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, Kak Eka, bagaimana Kak Eka? Kira-kira ada pertanyaan atau tidak?
Baiklah, kita himbau lagi kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Mbak Widuri, dipersilakan meninggalkan pertanyaan di kolom chat komentar. Jangan lupa tinggalkan nama dan asal. Kayaknya sepertinya udah jelas dan lengkap sekali ya, Kak ya. Udah sangat tertarik, sangat menarik, sangat benar complicated nih. Sampai-sampai mereka aja bingung nih, peserta bingung mau tanya apa. Keren-keren, luar biasa sekali nih pembicara pada hari ini. Oke, Kak Eka, kalau seandainya nih ada peserta yang ketinggalan dari awal, nanti Bapak dan Ibu itu bisa menonton secara langsung di YouTube OPS Palembang. Di sana ada rekamannya ya, Kak Eka ya? Ya, benar sekali. Jadi bagi para peserta, saya ulangi lagi, yang ketinggalan bisa nonton di mana, Kak? Di OPS Palembang. Ya, di channel OPS Palembang. Nanti di-share juga di grup WhatsApp kita. Oke, siap, mantap. Iya, nggak ada lagi yang bertanya ya, Kak Eka ya? Sudah jelas ya? Karena mungkin mau persiapan untuk buka puasa juga kali ya? Udah jam 4. Iya, benar. Iya. Ya, benar sekali, Kak. Jadi, bagaimana ini, Kak? Mungkin kita closing statement aja dulu ya. Kita tutupkan aja dulu. Kalau seandainya masih ada pertanyaan lagi, bisa dilanjutkan di grup WhatsApp kita. Bagaimana, Kak Eka? Baik, benar sekali. Ya udah, kalau gitu bagi para peserta yang ingin bertanya nanti bisa bisa tinggalkan pertanyaannya di grup WA Gerakan Sedekah Ilmu. Ada yang lagi persiapan masak nih. Ibu Megawati. Iya, benar. Ini sepertinya saya juga mau persiapan masak juga ini ya. Oke. Jadi mungkin kita langsung closing statement aja ya, Kak Eka ya. Terima kasih kita ucapkan lagi kepada para peserta yang menyimak nih, yang setia menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih juga dua narasumber hebat. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih juga Mas Adi dan Mas Ferdi. Harapannya semoga kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Gerakan Sedekah Ilmu pada siang hari ini dapat memberi manfaat dan syafaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, karena dirasa webinar hari ini sudah cukup, saya sebagai moderator memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dadah guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saksikan webinar kami selanjutnya ya Bapak Ibu di komunitas Gerakan Sedekah Ilmu. Iya. The recording has stopped. Oke, siap-siap masak ya, ibu-ibu semua di sini. Terima kasih Kak Eka, Kak Ferdian, dan juga Kak Adi Pamungkas serta Ibu Widuri. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Kak Rindi, terima kasih Bu Widuri. Ya, sama-sama Pak Ferdian. Terima kasih semuanya narasumber. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Zenlab ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.